Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Karimah, nomor induk mahasiswa 4321041 dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alamat Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Saya akan menyampaikan resuman materi kegiatan sosialisasi pembelajaran. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016, Ortaker IAIN Pekalongan didukung dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2017 mencantumkan salah satu dari 4 fakultas yang ada di IAIN Pekalongan adalah FEBI IAIN Pekalongan. Visi dan misi FEBI. Visi FEBI, terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi FEBI 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing FEBI di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Akuntansi Syariah IAIN Pekalongan. Visi dan misi program studi akuntansi syariah IAIN Pekalongan. Visi, terwujudnya program studi akuntansi syariah sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing program studi di tingkat global. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Lulusan akuntansi syariah yang menggelar S1 dapat menjadi akademisi, peneliti, konsultan, praktisi akuntansi yang kompeten, terampil, dan dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu akuntansi syariah, serta dapat menjadi entrepreneur muslim yang kreatif dan inovatif. Strategi belajar di perguruan tinggi. Pemateri Bapak Agus Arwani, MAG. Kuliah merupakan investasi masa depan, karena dengan kuliah kita akan mendapatkan 1. Knowledge atau pengetahuan, memiliki pengetahuan yang lebih karena mendapat informasi-informasi yang banyak. Yang kedua, skill atau keterampilan. Dengan berkuliah akan mendapat keterampilan bersifat teknis maupun non-teknis, bahkan keterampilan berbicara dan presentasi. 3. Teknik, memiliki teknik-teknik yang bisa digunakan setelah lulus nanti. Yang keempat, attitude atau sikap, terbentuk sikap mahasiswa yang memiliki attitude yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang kelima, experience atau pengalaman. Dengan berkuliah akan mempunyai banyak pengalaman dari perkuliahan. Cara mensiasati perkuliahan. Yang pertama, cara belajar. Strategi cara belajar. Strategi belajar visual, yaitu dengan memahami dalam bentuk gambar, peta, atau grafik. Menvisualisasikan materi dalam benak. Memahami materi lewat bacaan atau gambar.
beri warna dan gambar pada catatan. Kemudian, strategi belajar auditori, yaitu dengan mendengarkan baik-baik penjelasan dosen di kelas, terangkan secara lisan suatu pelajaran atau materi kuliah pada teman, gunakan nada-nada dan lagu untuk mengingat. Kemudian, strategi belajar kinastik, melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, perbanyak latihan soal, tulis poin penting yang tadi sudah dipelajari. Strategi belajar kelompok, yaitu dengan memilih teman belajar yang cocok, saling bandingkan catatan, tanya jalan pengerjaan bukan jawaban, rutinkan belajar bersama. Strategi belajar mandiri, perbanyak literatur dan latihan soal, pilih tempat belajar yang tenang, berdiskusi setelah memahami materi. Dua, kiat membaca efektif. Dalam literatur terdapat tahapan-tahapan membaca efektif, yaitu survei, question, read, recite, review. Ketiga, menyimak dan membuat catatan kuliah. Strategi menyimak aktif, yaitu dengan jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif dalam mencatat, singkirkan kebiasaan yang tidak baik. Kemudian ingatlah yang pantas diingat. Yang ketiga, teknik mengingat. Teknik mengingat bisa dilakukan dengan cara grouping, menggunakan irama, singkatan, visualisasi, dan kata kunci. Strategi menghadapi ujian. Sedia cukup waktu belajar, tahu spesifikasi ujian, belajar kelompok, siapkan sumber penting. Menjalani ujian. Perkirakan kemacetan. Contoh, berangkat tepat waktu. Kerjakan yang mudah dulu. Retakan tegang, jawab sesuai pertanyaan, menebak, dan mengarang cerdas. Kemudian setelah ujian, perlu periksa penjumlahan nilai. Periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya. Simpan kertas ujian. Nilai di perbatasan biasanya terbantu dengan tugas, absen, dan keaktifan. Langkah-langkah menulis. Pertama, memahami materi. Kedua, menulis draft awal. Dan ketiga, merevisi draft awal. Seni presentasi. Pertama, kuasai materi. Kedua, public speaking, yaitu dengan pembukaan yang menarik, kontak mata, tidak sekedar membaca, memahami materi, atur suara dan intonasi, hindari gerakan yang tidak perlu. Dan yang ketiga, penyajian materi. Gunakan ilustrasi dan animasi. Tampilkan inti saja, buat semudah mungkin untuk dimengerti. Etika mahasiswa. Pemateri Ibu Dr. Haji Susminingsih, MAG. Etika, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, adalah etos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Secara sederhana, etika merupakan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Susila dalam bahasa Sanskerta lebih menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip aturan hidup yang lebih baik. Akhlak dalam bahasa Arab berarti moral dan etika berarti ilmu akhlak. Dalam berkomunikasi dituntut untuk berbicara yang baik, bertingkah laku, dan menulis sesuatu yang baik. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi, baik bicara maupun tulisan di suatu masyarakat. Etika berbusana yaitu norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Etika pergaulan di lingkungan kampus, yaitu dengan berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan berlaku di lingkungan kampus dan berusaha tidak melanggar, tidak berperilaku asusila, bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku sebagai bagian dari pendidikan kedisiplinan.
Etika pergaulan di luar kampus. Selain diharapkan bergaul dan berkomunikasi yang baik di dalam kampus, juga diharapkan bisa menjalankan etika pergaulan yang baik di luar kampus, sebab berbuat baik menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana siswa tersebut berada. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Dengan dosen diharapkan bersikap sopan. Dengan begitu, dosen akan merasa senang, bersikap membantu, dan memotivasi. Etika pergaulan sesama mahasiswa. Sesama mahasiswa diharapkan saling menyapa saat bertemu, minimal mengucapkan salam. Jangan mengolok-olok teman melebihi batas meskipun hanya bergurau. Jaga citra sebagai insan terpelajar, menghormati ide, pikiran, dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga kampus dengan cara yang baik. Membiasakan menolong teman yang membutuhkan, baik bersifat materi, fasilitas, maupun saran yang bisa diusulkan. Giat menulis karya ilmiah. Pemateri Bapak Kuat Ismanto, MAG. Menulis itu menyajikan informasi dan kebenaran. Sumber dan cara memperoleh kebenaran, yaitu bisa dengan cara animisme dan dinamisme, berpikir logis dan filsafat, agama dan kitab suci atau religion, trial dan error atau uji coba, tokoh berotoritas, contoh kiai, dukun, dan lain sebagainya. Kemudian penelitian atau research. Penelitian lazim dilakukan oleh para akademisi, peneliti, termasuk mahasiswa. Makna penelitian. Penelitian dimaknai sebagai sebuah cara mencari kebenaran dengan cara sungguh-sungguh dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah. Wujud dari prinsip-prinsip ilmiah yaitu jujur, faktual, objektif, dan sistematis. Penelitian umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Adapun metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, maupun kuesioner dengan tujuan mendapatkan data. Hasil penelitian bisa dibentuk ke dalam artikel, laporan penelitian, dan lain-lain yang kemudian dipublikasikan agar dapat dibaca oleh khalayak umum. Bentuk-bentuk karya ilmiah, ada makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi. Cara menemukan ide menulis, yaitu bisa dengan cara mengamati, membaca, maupun diskusi. Keterampilan menulis bisa diperoleh dengan cara rajin berlatih, dan berlatih. Kemudian menggunakan referensi manajemen, lalu menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, baik keseluruhan daripada tulisan itu maupun dalam bentuk paragraf-paragraf yang disusun. Yang keempat, menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity. 3 teknik untuk menghindari plagiasi. Pertama, quote. Apabila mengutip secara utuh kalimat milik orang lain, maka di awal dan akhir kalimat diberi tanda kutipan. Yang kedua, parafrase, mengutip tulisan orang lain tetapi membahasakannya dengan kalimat sendiri. Dan yang ketiga, summarize atau meringkas. Tulisan yang baik diawali oleh paragraf yang baik. Adapun ciri paragraf yang baik yaitu hanya satu ide pokok yang ada dalam satu paragraf. Paragraf yang disusun saling terkoneksi dengan paragraf sebelumnya dan sesudahnya. Relevan, paragraf-paragraf mendukung tujuan tulisan. Cara membuat paragraf yang baik yaitu dengan topic sentence, yaitu membuat statement yang jelas. Kemudian supporting ideas, yaitu menggunakan data. Lalu editing dan detail, yaitu memberi contoh dan referensi. Dan concluding sentence, yaitu menyimpulkan paragraf tersebut. UKM kewirausahaan.
UKMF Kewirausahaan adalah unit kegiatan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. UKMF Kewirausahaan sebagai wadah mahasiswa FEBI dalam belajar mengenai kewirausahaan dan praktek-praktek. Visi dan misi UKMF Kewirausahaan. Visi: menumbuhkan jiwa generasi muda yang memiliki jiwa entrepreneur dan mampu membangkitkan perekonomian rakyat. Misi: membentuk karakter entrepreneur kepada mahasiswa FEBI melalui pelatihan kewirausahaan, memberikan dan menciptakan titik usaha mahasiswa FEBI IAIN Pekalongan, menambah relasi ke sektor usaha, dan menciptakan dan mengembangkan berbagai inovasi produk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.